boleh bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman. Setiap kuasa kegelapan yang ada Tuhan yang dibangun oleh si jahat, kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan tanah hati kami boleh menjadi tanah yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Baru pada bermunculan, tadi gak ada. Sebuah penghiburan bagi kami sebagai hamba Tuhan jika kami melihat jemaat-jemaat pada setia, beribadah, bertumbuh. Itu cukup bagi kami sebagai hamba Tuhan. Setia saja, setia beribadah. Kami bisa melihat muka-muka Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Itu merupakan sukacita tersendiri bagi kami. Saya pada saat siang hari ini, biarlah kita mau belajar kebenaran firman. Ya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Tema yang saya bawakan yaitu Jesus at the center. Ya, apa artinya? Pasti sudah tahu semua ya. Yesus adalah pusat segalanya. Kenapa saya bisa berikan tema seperti itu? Mengikuti perkembangan dunia sekarang ini. Dunia semakin jahat. Dunia semakin tua. Kalau kita tidak memusatkan diri kepada Yesus, mengutamakan Yesus dalam kehidupan kita, apa nanti akan kita alami ke depannya, masa depan kita? Banyak hal dibangun oleh si iblis supaya orang-orang yang ada di dunia ini, baik yang orang percaya ataupun yang tidak percaya itu mengikuti dia. Penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat, hati-hati. Karena itu iblis selalu ingin mencengkram kita, terlebih kita sebagai anak-anak Tuhan. Dia ingin selalu kita jatuh. Ya. Banyak dunia dengan keinginannya. Sekarang saya boleh melihat bagaimana orang-orang yang sudah di dalam Tuhan pun menginginkan dunia ini. Apa sih yang kita cari di dunia ini? Ada sekolah minggu lagunya, apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Uang. Memang uang. Uang. Uang memang perlu untuk hidup kita, tapi uang bukan segalanya. Tanpa uang kita tidak dapat melakukan aktivitas, membeli, membayar, atau segala pun. Tapi jangan itu membuat kita lupa jadi mamon. Jangan buat uang menjadi mamon di dalam kehidupan kita. Mamon apa tuh? Udah dewa mamon, dewa uang. Dengan kita mencari uang, kita fokus kepada uang, kita akan melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Dosa yang kita buat. Korupsi, ya banyak tuh berita kasusnya di sosmed, korupsi lah, segala macem lah. Karena apa? Dia fokus mencari uang, mencari dunia ini. Dan keinginannya, kesukaannya untuk mengikuti keinginan daging. Tapi kita lupa kepada Yesusnya. Anak-anak Tuhan pun akan menjadi seperti itu walaupun kita sudah percaya Yesus. Percaya Yesus bukan sekedar percaya, tapi kita boleh melakukan. Fokus hidup kita kemana? Utamakan hidup kita kemana? Tujuan kita, pandangan kita kemana? Itu menjadi sebuah nilai. Ya, jadi di sini kita akan belajar kenapa kita harus Jesus is at the center. Atau Jesus be the center, menjadikan Yesus pusat hidup kita. Kenapa? Perlu supaya Yesus itu menguasai kehidupan kita seluruhnya. Roh, jiwa, dan tubuh. Ya, kuasai. Kita asik dengan hidup kita asik dengan game kita asik dengan tontonan kita di TV, YouTube, TikTok. Ya kalau rohani sih oke lah ya.
Kadang kita nonton yang rohani pun kita lupa daratan. Lupa apa lupa daratan tuh? Orang dulu bilang lupa daratan. Lupa kita harus makan, kita harus mandi, kita harus tidur. Banyak yang begadang di saat ini, saya tahu. Muka-muka yang begadang tuh saya tahu. Ya. Memang saya akui kalau saya memang di latar belakangnya bahwa Tuhan memperlengkapi saya untuk saya mengajar. Mengajar karena saya dididik, sebenarnya bukan itu, tapi saya dididik oleh gembala saya untuk jadi persiapan menjadi guru. Ya. Muka-muka yang begadang tuh saya tahu. Jadi kita lupa karena game, karena TikTok, walaupun rohani, tapi membuat kita lupa makan, lupa mandi, lupa belajar, lupa segala-galanya. Hati-hati. Dunia dengan keinginannya. Anak-anak muda ditarik kemana, orang-orang dewasa ditarik kemana, orang-orang tua ditarik kemana. Hati-hati. Ya. Kenapa kita harus memusatkan diri kita kepada Yesus? Kita baca di Kolose 1. Ada 6 hal. Angka 6 itu angka manusia. Ya. Ada 6 hal. Kolose 1 ayat yang ke-15. Ya. Kita nggak usah baca semuanya, saya akan bahas satu perikop ini dengan judul keutamakan Kristus. Kolose 1 ayat 1 sampai 20 itu yang ada 6 hal. Kenapa Yesus harus menjadi pusat kehidupan kita? Menjadi hal yang utama dalam hidup kita. Ya, kita diingatkan kembali, kita sudah tahu sebenarnya, cuma kita lupa kalau kita diingatkan. Yang pertama di ayat yang ke-15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Gambar Allah. Yesus rupanya seperti kita juga. Berarti kita juga gambar Allah. Di Kejadian 1 ayat 27 dikatakan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Allah menciptakan kita menurut gambarnya. Allah menjadikan Yesus, Allah menjadi Yesus menurut gambarnya. Seperti kita manusia. Untuk Yesus juga dapat merasakan bagaimana hidup sebagai manusia. Ketika sakit, ketika sedih, ketika sukacita, ketika lelah. Dia mau merasakan keberadaan kita sebagai manusia. Yesus, kita adalah seturut gambar seperti Allah. Sangat mulia. Coba kita lihat binatang-binatang ya, ciptaan yang lain. Binatang tuh merangkak, tidak bisa berdiri tegak. Ada enggak? Ada, paling monyet, ya kan? Ya kan? Nah, kita sangat istimewa. Kita diciptakan menurut gambar Allah. Jadi kita harus tahu Yesus, Allah itu mengasihi kita, maka diciptakanlah seturut dengan gambarnya. Bersyukur nggak? Bersyukur. Dan kita mempunyai roh, dihembuskan roh, nafas kehidupan itu kepada kita oleh Tuhan. Binatang tidak. Binatang cuma punya tubuh dan jiwa, tapi tidak punya roh. Ayat bagian yang kedua, ya, kenapa kita harus memusatkan diri kepada Yesus? Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dan untuk siapa? Dia menciptakan kita, bukan sekonyong-konyong ciptakan udah deh, lepas, enggak. Dia mau ciptaannya itu untuk Dia lagi. Untuk apa? Untuk memuliakan Dia. Bukan stop. Bukan, kalau kita mencari dunia ini, tidak memusatkan diri kepada Yesus, apa bedanya dengan anak-anak, ya orang-orang yang tidak kenal Tuhan? Apa bedanya? Dia adalah sumber segala ciptaan. Ciptaan misalnya, ada pemerintahan, karena siapa? Karena Dia. Dulu, waktu belum ada raja, pemerintahan itu bersumber kepada siapa? Tuhan. Allah sendiri sebagai
pemimpin daripada manusia di dunia ini. Namanya dulu zaman pemerintahan teokrasi. Pemerintahan Tuhan. Bukan raja, bukan presiden, bukan demokrasi. Tapi teokrasi, ya. Mau ada singgasana itu tahta kerajaan yang tidak kelihatan, semua yang ada di bumi ini adalah dari Dia. Ya, kita boleh melihat bahwa benar-benar penguasa dan segala sesuatu diciptakan. Tuhan memberikan kepintaran kepada manusia, akal budi. Akal budi dijadikan untuk kita. Binatang tidak ada akal budi. Supaya apa? Supaya kita yang berakal budi ini berfungsi kembali lagi kepada Dia. Bukan untuk kita sendiri kita keep, tapi untuk Dia. Tidak ada tuh kita egois. Wah, saya ke orang dunia mungkin tidak mengerti, tidak kenal Tuhan. Tapi kita yang kenal Tuhan dikembalikan lagi untuk Dia. Semua bunga bisa bernyanyi, bergoyang-goyang karena bertumbuh hidup untuk juga memuliakan Dia. Kalau kita tidak memuliakan Dia, Tuhan bisa pakai siapapun untuk memuliakan Dia. Binatang juga bisa, Tuhan akan bisa pakai. Kalah kita yang makhluk yang istimewa ini. Ya. Di Yohanes 1 ayat 1, kenapa? Segala sesuatu dari Dia, penciptaan itu bersumber dari ketika Allah berfirman, jadilah cakrawala, jadilah benda-benda di langit dengan firman. Ya, di Yohanes 1 ayat 1 kita baca. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Ya, firman, bukan firman yang tuh. Firman, nah, pada mulanya kamu ya. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Dia sendiri. Allah itu sendiri. Jadi Allah itu menjadikan, firman itu menjadikan segala sesuatu. Ya, termasuk kita dibentuk. Kita bukan difirmankan aja tapi dibentuk. Spesial loh, dipegang, dibuka, diukir. Siapa di sini yang suka seni? Menggambar, melukis, membuat karya. Sangat repot loh. Saya suka menggambar. Saya suka membuat karya seni. Tapi sekarang udah gak ada waktu. Repot loh, bikin karya seni itu repot. Ngukir loh. Kayak ukiran patung loh. Ya. Dia firmankan, dia jadikan oleh firman yang adalah Dia sendiri. Dia sendiri yang membentuk kita, Dia yang menjadikan semuanya. Makanya kenapa kita harus tertuju kepada Yesus. Ya. Yang ketiga, ayat 17, kita cepat. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya. Dunia ini sebelum ada Dia juga udah ada duluan. Ngapain Tuhan Allah repot-repot menciptakan dunia ini, bikin ribet, apalagi manusia-manusianya jahat-jahat, hidupnya gak mau mengingat Dia, Sang Pencipta, hidup sesemaunya, berbuat yang enggak. Repot gak? Repot, kayak kita punya anak aja, aduh kalau anaknya nakal, repot loh. Kenapa? Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Dia mau berkarya supaya ya, kita boleh menjadi sama dengan Dia. Bukan hanya malaikat-malaikat di sorga saja yang memuliakan Dia, tapi Dia juga mau ciptaannya memuliakan Dia. Nah, kenapa Dia dikatakan Dia ada sebelum segala sesuatu ada? Memang sebelum segala sesuatu ada. Di kitab ini Wahyu 21 ayat 6 sampai 8 dikatakan Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Kenapa Alfa? Dalam abjad Yunani, Alfa adalah huruf pertama dan yang terakhir adalah Omega. Alfa, beta, delta, gamma. Ya. Baca di dalam Wahyu 1:21. Kita buka.
Jadi setiap ini poin saya ada ayatnya. Wahyu pasal 21 ayat 6 sampai 8. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum. Haus enggak? Saya tadi haus tuh, minum air. Ya. Akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Bukan minum air, tapi air kehidupan. Yang tidak akan haus lagi. Ayat yang ke-7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Senang enggak? Senang. Kalau kita menang, kalau kita kalah, tidak sampai omega, tidak sampai akhir mengikuti jejak dia. Ayat yang ke-8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya. Kita melihat ayat yang ke-6 fokus, dia adalah Alfa dan Omega. Kalau kita menang mengikuti dia sebagai Alfa dan Omega, sampai akhir kita mengikuti dia, mengikuti Yesus, kita akan diberikan, kita akan menjadi umatnya, dia akan menjadi Allah kita. Tapi kalau kita kalah, ayat yang ke-8, dampaknya. Ya. Kita berharap sebagai hamba Tuhan, umat-umat yang kita layani boleh memperoleh kemenangan. Ya, amin. Ya. Yang keempat, ya, kenapa kita harus memusatkan diri kepada Yesus? Ayat yang keempat, ayat yang ke-18. Kolose 1 ayat 18, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Dia yang utama untuk kita melangkah. Dia yang utama untuk kita merencanakan sesuatu. Ya. Jesus at the center. Mau menikah? Tanya Tuhan. Utamakan Tuhan. Mau buka usaha? Sertakan. Ya. Tapi di dalam King James, ini bahasanya lain. Ya. Yang keempat adalah Yesus adalah kepala gereja. Ya. Ayat yang ke-18 kesimpulannya Yesus adalah kepala gereja. Dan King James ini di versinya, ini saya catat, and he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. Artinya, dia adalah kepala tubuh. Kita tubuhnya. Dia kepalanya. Tubuh tanpa kepala bisa enggak? Enggak bisa. Dialah yang mula-mula. Ya. Yang ada di sini ya. Of the body, the church. Beda loh versi Indonesia dengan versi King James. Dikatakan dia adalah kepala gereja, kepala tubuh yaitu gerejanya. Gerejanya kita, bukan double C aja. Semua gereja di dunia ini adalah tubuhnya. Makanya nggak boleh tuh gereja saling bertikai, nggak boleh. Ya kan? Kita tubuh Kristus, terutama secara lokalisasi. Tapi secara universal kita tubuh Kristus sama, percaya kepada satu. Makanya kita nggak boleh di dalam pelayanan tuh bersaing. Ya, tidak ada kata saingan. Emangnya usaha, ya kan? Ya kan? Nah, dia adalah kepala tubuh. Dialah yang mula-mula, yang sulung. Yang sulung. Dia pertama kali yang sulung dari antara orang mati. Kan waktu itu Yesus bangkitkan. Oh, Yesus bangkitkan, kau ini kan dia bangkit sendiri. Yang sulung dari antara orang mati. Nanti kita akan ada kebangkitan.
Yang kedua untuk anak-anak Tuhan yang percaya. Tapi sudah didahului oleh Yesus. Ketika kita percaya nanti ketika Tuhan datang kali yang kedua, orang-orang percaya yang sudah mati di dalam Yesus sampai akhir hidupnya, dia akan dibangkitkan kembali dengan tubuh yang baru. Tapi itu sudah didahului oleh Yesus ketika Yesus bangkit di hari yang ketiga kemarin Paskah. Makanya disebutkan dialah yang sulung, dia yang mendahului. Ya. Agar segala hal di dalam dia, dialah yang lebih unggul. Dia mau segala hal, dialah yang lebih unggul. Di dalam hidup kita, dialah yang lebih unggul. Makanya jangan sampai kita ini sebagai manusia, apapun kita, posisi kita, siapapun kita, hamba Tuhan apapun, jangan pernah ada yang memuliakan diri sendiri. Kenapa? Kita mencuri kemuliaan Tuhan. Saya ada beberapa yang berusaha mencuri kemuliaan Tuhan, orang itu tidak lama. Tidak lama. Ya. Babel. Orang-orang Babel mendirikan menara untuk menjadi sama dengan Allah. Tuhan runtuhkan. Dengan cara apa? Mengkacaukan bahasa. Dulu satu bahasa, sekarang dikacaukan. Akhirnya tadinya ngomong cicu. Yang satu bla. Gak nyambung kan? Tuhan kacaukan. Itu cara Tuhan. Makanya kita harus jadikan Yesus kepala dalam hidup kita. Di dalam sebagai tubuh, jangan pernah kita ada perselisihan. Ya. Di Roma 12 ayat 4 sampai 5 di situ dikatakan juga kita adalah tubuh di dalam Kristus. Ya. Dan di dalam 1 Korintus 12 ayat 27, saya akan buka 1 Korintus 12 ayat 27. Satu Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi anggota itu jangan ada yang merasa, saya sebagai ini doang, saya sebagai ini, saya sebagai yang petinggi loh. Jangan. Kita semua sama. Kita berfungsi pada bagiannya masing-masing. Ya, jangan pernah ada yang minder. Saya pernah katakan itu kepada tim saya di kantor, saya bilang semua berfungsi pada bagiannya masing-masing. Jangan ada yang kalau merasa dia penting, jangan pernah merasa ada lebih tinggi hati. Kalau ada yang merasa kayak saya kurang, jangan ada yang merasa minder. Kita semua sama. Kalau si ini nggak ada, ini ada, sini nggak ada, timpang. Kita suka timpang. Semua berfungsi pada bagian masing-masing. Ya, oke. Yang kelima, ayat yang ke-19. Kolose 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Apa sih kepenuhan Allah? Ya, kepenuhan Allah, dia adalah kepenuhan Allah. Karena dia memang Allah sendiri yang menjadi Yesus. Menjadi fungsi sebagai anak. Dia Allah, Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi semua berfungsi, semua itu bermain pada fungsinya. Allah Bapa sebagai pencipta, Allah yang esa, kuasa. Yesus sebagai anak, dia turut, punya hati yang taat. Ya, fungsinya sebagai anak. Jadi ini sebenarnya sifat kealahan. Bukan Allahnya ada 3, sifat kealahan. Di dalam King James bisa dibuka, Erik. The Father that in him shall all fullness dwell. Ya. For it pleased the Father that in him shall all fullness dwell. Ya. Artinya Bapa berkenan segala penuhan itu tinggal di dalam dia. Tinggal, bukan diam. Tinggal itu artinya stay. Tidak berpindah-pindah, bukan sesaat. Memang dia adalah Allah sendiri. Enggak perlu dia harus berpindah tempat, kepenuhan. Apa itu kepenuhan Allah? Kepenuhan Allah itu saya cari di ini, itu adalah kemuliaan, kasih Allah,
kuasa Allah dan hikmat dan keteladanan Allah itu bahkan kekekalan itu ada di dalam Yesus. Berarti Yesus itu sendiri memang adalah Allah. Kepenuhan, ya. Tinggal di dalam Dia. Jadi Yesus itu memang Allah. Gak usah kita pungkiri. Kuasanya segala macamnya itu ada di dalam Dia. Bisa Erik tampilin yang kemarin Mama set kata-kata itu. Nah nih ya. Bagaimana seseorang dapat hidup dan kepenuhan di dalam Kristus? Bagaimana? Kepenuhan hidup dalam Kristus dapat diwujudkan oleh orang percaya. Dengan hidup di dalam Kristus. Diwujudkan oleh kita, orang percaya. Ya. Berakar dan dibangun. Bukan sekedar percaya doang, berakar. Dari mana akar kita bisa serap? Dari nutrisi. Pohon tumbuh karena nutrisi berakar. Kalau dia akarnya tidak kuat, dia gampang goyang. Harus kuat, harus ada air, asupan, vitamin, segala macam, supaya berakar kuat dan bertumbuh, dibangun di dalam Kristus. Berhati-hati terhadap ajaran sesat. Ya, ini banyak sekarang ajaran sesat. Meninggalkan kehidupan lama. Kita harus meninggalkan kehidupan lama. Merokok, dugem, apalagi suka bohong, apalagi macam-macam, ya. Dibaptis dan dibangkitkan di dalam Kristus. Kalau orang sudah dibaptis berarti sudah mau bertobat, meninggalkan yang lama, hidup seturut dengan teladan Yesus. Bukan tenggelam terus di kehidupan lama, menikmati baptisan cuma untuk formalitas doang, bukan. Ya. Kristus mengampuni setiap pelanggaran. Tapi kita harus meninggalkan itu semua. Memang Kristus mengampuni, tapi kita harus hidup baru. Dibaharui, berakar. Nutrisi itu dapat dari mana? Dari ibadah ini. Setiap minggu kita dengar firman. Apakah cuma seminggu sekali? Tidak. Harus setiap hari. Membangun hubungan dengan Tuhan. Apakah dengan komsel? Bukan juga. Harus pribadi kita dengan Tuhan. Dari mana? Dari doa. Pagi-pagi kita bangun ingat Tuhan? Halo? Ingat Tuhan enggak? Coba colek tangan kiri. Sekarang saya mau pakai cara gini. Colek tangan kanan kiri. Ingat Tuhan enggak? Apa ingat saya? Ya ingat dong, say. Yang aku ingat kamu. Tapi harus ingat Tuhan dulu pagi-pagi. Ya kan? Ingat Tuhan terus ngapain? Atau ingat HP. Pagi-pagi anak saya tuh bangun HP. Saya bilang, ngapain tuh HP? Taruh, ya kan? Nah, ingat Tuhan, berdoa. Gak apa-apa, gak usah lama-lama, ya 15 menit lah. Naikkan syukur, puji Tuhan, terima kasih, masih napas. Ya kan? Masih napas, ya, tarik, tembuskan, napas lagi, hembuskan. Tuhan pimpin langkah saya hari ini. Apa yang saya buat, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Itu saja. Saya selalu mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu saya yang dulu di gereja saya. Selalu berdoa, mau ngapain juga. Di sini juga saya ajarkan, pelan-pelan. Ingat Tuhan, Tuhan aku mau ujian, Tuhan berikan kepintaran sama aku. Kalau aku mau ujian, apa yang sudah aku pelajarin, Tuhan berikan aku kepintaran supaya aku dapat nilai yang baik. Bukan karena pintar sayanya, tapi karena Tuhan. Orang pintar bisa dapat nilai 0, jelek kalau dia malas. Orang bodoh bisa dapat nilai bagus kalau dia rajin. Itu aja. Bukan karena soal pintar dan bodoh. Tapi ini juga soal mengandalkan Tuhan atau tidak. Ya, biarlah kepenuhan itu ada di dalam kita. Kita boleh bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan mau, berakar. Supaya kepenuhan Kristus ada di dalam kita. Sebagai orang yang percaya. Jangan kepenuhan itu tenggelam. Akhirnya kita cuma mendukakan hati Tuhan. Itu anak Tuhan tuh ya, kok begitu kelakuannya. Masih suka nipu. Masih suka bohong. Ya. Ada yang bilang bohong itu tetap ya bohong. Yang ke-6. Ayat yang ke-20.
Kolose 1 ayat 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Dia yang mendamaikan. Kita baru memperingati Paskah, kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, dialah yang memperdamaikan kita. Dulu waktu kita yang ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, jurang pemisah. Tidak bisa Allah berhubungan langsung dengan manusia, dan manusia tidak bisa berhubungan langsung. Ya, masih bersyukur kita hidup di zaman sekarang ini, di mana kita sudah melewati yang namanya Yesus berkarya di kayu salib. Coba zaman dulu, bayangkan aja, nggak usah kita bayangkan bagaimana rasanya. Kita mau bertemu dengan Allah harus lewat imam besar, Musa. Kalau kita yang bertemu dengan Allah, kita mati di tempat. Ya, waktu itu ada cerita Obed Edom ketika tabut Allah mau dibawa, ya, itu hampir tergoncang itu tabut Allah. Gak sengaja dia pegang itu tabut Allah supaya gak jatuh. Padahal cuma mau nolong lu, itu tabut Allah supaya gak jatuh. Tabut Allah, tahu kan tabut Allah? Ada yang gak tahu? Tabut Allah itu isinya adalah 2 loh batu, hukum Taurat, sama 1 tongkat Harun. Mau jatuh dipegang, orang itu mati di tempat. Sangat begitu mulianya Tuhan, sampai tabut Allah itu tidak boleh dipegang oleh manusia biasa. Harus dipegang oleh imam besar. Imam itu kami, hamba-hamba Tuhan. Dan mau berdoa kepada Tuhan, minta pengampunan dosa harus bawa kambing, domba, sapi. Berapa duit? Kalau mau dihitung rupiah, berapa duit? Ya, bukannya saya bicara uang. Tapi memang harus tahu semuanya. Damaikan kita, ayat yang ke-22. Kita cepat, tinggal 9 menit lagi. Ya. Ayat 21 kita baca sampai 23. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dalam perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Didamaikan karena tubuh jasmani Yesus sudah disalib untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela, ya, dan tak bercacat di hadapannya. Sangat-sangat benar pengorbanan Yesus, ya. Tujuannya adalah supaya kita hidup kudus dan tidak bercela. Ya, di dalam King James itu dikatakan bukan kita ini memusuhinya, tapi kita ini diasingkan, bukan jauh, tapi diasingkan menjadi musuh. Ya. Biarlah kita dalam kesempatan siang hari ini kita tahu kenapa kita harus fokus kepada Yesus. Fokus bukan berarti kita, kata papa saya dulu belum kenal Tuhan bilang Yesus melulu, Yesus melulu. Ngapain sih ke gereja melulu? Udah tinggal aja di gereja. Bukan begitu. Kita ingat Yesus setiap hari, kita mengucap syukur, dalam segala pekerjaan kita tempatkan Yesus di utama. Tuhan pimpin, dalam sekolah Tuhan pimpin, dalam segala hal kita tanya Yesus dulu. Jangan setelah dalam keluarga juga kita tanya Yesus dulu. Mau punya pacar, tanya Yesus dulu. Jangan setelah pacaran, setelah menikah, dulu ada yang tanya sama saya, kenapa ya saya seperti ini pernikahan saya? Kenapa ya suami saya seperti ini? Kamu dulu tanya nggak sama Tuhan? Bener nggak dia Tuhan jodoh saya? Enggak. Ya udah, tanggung jawab sendiri ya kan? Kok Tuhan disalahin? Kok suami saya seperti ini? Nangis? Enggak boleh kayak gitu. Apapun keputusan itu keputusanmu. Kalau kau berjalan sendiri, rasakan sendiri. Kalau kau berjalan sama Tuhan, Tuhan sudah pasti sediakan yang terbaik. Amin. Saya tanya Tuhan, kenapa Tuhan jodoh saya ini hitam? Keriting, ya kan? Orang Kupang. Saya tanya dulu.
Tapi ya, itulah ya, ini intermezzo sedikit ya. Beda-beda jauh. Nah, sekarang akhirnya daripada semuanya ini, bagaimana kita dapat berfokus kepada Yesus? Ayat yang ke-23. Sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Yang pertama, bertekun dalam iman. Bertekun artinya tidak jemu. Ya. Yang kedua, tetap teguh. Ya. Tetap teguh, tidak tergoncangkan. Berakar. Supaya teguh, ngapain? Berakar. Itu tadi kan gambarannya pohon. Tidak mau digeser dari pengharapan Injil. Artinya tidak mau disesatkan oleh pengajaran-pengajaran sesat. Ya, ada Injil lain. Zaman dulu udah ada Injil lain loh. Bukan sekarang aja. Dalam King James itu dikatakan tetap dalam iman yang membumi. Ya, saya baca di dalam bahasa Inggrisnya ayat yang ke-23. Coba Erik. If ye continue in the faith grounded and still. Grounded. Artinya iman yang membumi. Bukan iman yang melambung. Ya, padi semakin berisi semakin merunduk. Bukan padi semakin berisi semakin meninggi, tidak. Karena berat dia merunduk. Itulah. Jadi kalau kita mempunyai kualitas iman yang memang sudah berkualitas, jangan kita meninggikan diri kita. Ya. Jangan kita memuliakan diri kita bahwa aku hebat. Saya sebagai hamba Tuhan berusaha untuk tidak menjadi meninggikan, karena saya sudah belajar. Kita ini sebagai hamba, ya hamba. Hamba itu apa? Namanya juga udah hamba. Hamba itu pesuruh. Mau kerjain yang jorok-jorok juga oke. Makanya saya tidak ragu kalau mau ngapain juga nggak ragu. Kenapa? Sudah terlatih, sudah dilatih. Pengertian itu sudah tertanam di dalam hidup kami. Ya. Jadi iman yang membumi, iman yang memang netap, tidak tergoyangkan. Ya. Terus kokoh ya. Dan yang ketiga, tidak menyimpang dari pengharapan Injil. Jadi tidak disesatkan. Oleh karena itu, biarlah kita boleh berjemaat tetap. Bukan kita berkeliling GKJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Tidak bagus untuk pertumbuhan rohani kita. Tidak bagus untuk iman kita. Karena ketika kita keliling di sini, taburannya firmannya gini. Ini ke sini beda lagi. Di sini penafsirannya beda lagi. Ke sini nanti langsung, oh Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu cuma juru kunci. Repot tuh. Kalau dapat yang benar pengajarannya kita keliling terus. Kalau dapatnya yang menyesatkan, sesat. Ya, akhirnya kita hilang dari pengharapan Injil itu. Ya, kita buka 1 Korintus ayat yang terakhir, 1 Korintus 1 ayat 29. 1 Korintus 1 ayat 29. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jangan ada di antara kita karena kita lebih penting atau apa memegahkan diri di hadapan Allah. Di 1 Korintus 3 ayat 19-21 dikatakan, jangan ada yang memegahkan diri di antara manusia dengan sesama manusia. Ya, kita boleh saling rendah hati, fellowship kita di sini boleh terjalin dengan baik. Di double C ini ada kekeluargaan. Kita adalah keluarga Allah, eklesia. Amin. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Kita semua mau bertumbuh di dalam Tuhan, berakar. Kita tahu siapa center hidup kita. Ya. Siapa jodoh saya Tuhan? Yang ini udah ngajak nikah Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan saya dengan dia, Tuhan putuskan dengan cara Tuhan. Bener loh putus. Sakit.
Ya kan, kalau ini juga Tuhan kalau tidak jodoh tuh putuskan, nggak putus-putus. Ya kan? Jadi malah. Padahal yang ono lumayan, ya kan, ganteng. Itu. Tuhan, saya mau bekerja, Tuhan di mana saya harus bekerja? Saya pendidikan saya cuma sekolah Alkitab. Tuhan kasih. Sampai saya terbengong-bengong loh. Tuhan, ini masalah, Tuhan saya mau pindah, kalau Tuhan izinkan saya di sini deh. Utamakan Yesus. Amin.